Saudara-saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang keteguhan imannya mampu menggetarkan hati banyak orang? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi bukti bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tak terduga. Seorang tenaga kerja wanita, TKW, sederhana dari Indonesia, dengan keyakinannya yang kuat, berhasil menyentuh hati satu keluarga majikannya di Abu Dhabi hingga mereka memutuskan untuk bersyahadat. Bagaimana bisa? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Sebelum kita lanjut ke kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan bagi yang sedang berjuang di tanah perantauan, semoga Allah selalu melindungi kalian. Tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Angin malam berhembus lembut di Bandara Soekarno-Hatta. Lampu-lampu berpendar menerangi wajah-wajah penuh harap para calon pekerja migran. Di antara mereka, seorang wanita muda bernama Siti duduk dengan tangan menggenggam tiket pesawat ke Abu Dhabi. Hatinya bergetar. Ini pertama kalinya ia meninggalkan kampung halamannya di Jawa Timur. Bayangan ibunya yang renta dan adik-adiknya yang masih kecil terus berkelebat di benaknya. Siti harus kuat, demi mereka. Pesawat lepas landas, meninggalkan tanah air. Dari jendela, Siti melihat cahaya-cahaya kota mengecil, menghilang dalam gelapnya malam. Perjalanan panjang dimulai, membawa takdir baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan belasan jam, akhirnya ia tiba di Abu Dhabi, kota yang megah dengan gedung-gedung menjulang tinggi. Udara panas menyambut, jauh berbeda dengan desanya yang sejuk. Di bandara, seorang pria tinggi besar dengan sorban putih menunggunya. "Siti?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Siti mengangguk pelan. "Yes." Pria itu adalah Ahmed, majikannya. Tanpa banyak bicara, ia membawa Siti ke dalam mobil mewah yang mengantarnya ke rumah. Sepanjang perjalanan, Siti hanya bisa memandangi jalanan lebar yang dipenuhi mobil-mobil mahal. Saat tiba di rumah majikannya, matanya terbelalak. Rumah itu begitu besar, seperti istana. Pintu gerbang otomatis terbuka, memperlihatkan taman luas dengan air mancur yang menyala indah. Di depan pintu, seorang wanita bergaun elegan menyambut. Wajahnya cantik, dengan mata tajam yang meneliti Siti dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu bisa masak?" tanyanya singkat. Siti mengangguk. "Bisa, madam." Wanita itu, yang ternyata bernama Salma, tidak banyak berbicara lagi. Ia hanya memberi isyarat agar Siti mengikutinya masuk ke dalam. Di dalam rumah, segala sesuatu terasa asing. Furnitur megah, lampu kristal menggantung, dan aroma khas parfum Arab memenuhi udara. Siti dibawa ke sebuah kamar kecil di belakang dapur. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Di sanalah ia akan tinggal selama bekerja di rumah itu. Ia menghempaskan tubuh di kasur. Lelah, tapi ia tahu perjalanan sebenarnya baru dimulai. Fajar baru menyingsing di Abu Dhabi. Siti terbangun dengan tubuh masih terasa lelah. Namun ia segera beranjak, mengambil wudhu, lalu menggelar sajadah di sudut kamar kecilnya. Dengan khusyuk, ia menunaikan sholat subuh, memohon perlindungan kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi hari-hari di negeri orang. Baru saja ia melipat sajadah, suara ketukan keras menggema di pintu. "Siti, cepat ke dapur." Suara Madam Salma terdengar tegas. Siti buru-buru keluar. Begitu tiba di dapur, ia melihat dapur yang berantakan. Nampaknya, sang nyonya tidak puas dengan cara asisten sebelumnya menyiapkan makanan. "Kamu bisa memasak sarapan untuk keluarga?" tanya Madam Salma dengan tatapan tajam. Siti mengangguk cepat. "Insya Allah, bisa, Madam." "Kalau begitu, buktikan." Dengan tangan gemetar, Siti mulai bekerja. Ia menggoreng telur, memanggang roti, dan menyeduh teh sesuai kebiasaan keluarga Arab. Sementara itu, Madam Salma berdiri di belakangnya, memperhatikan setiap gerakannya dengan tatapan penuh selidik. Saat semua siap, Madam Salma mencicipi makanan itu.
Sesaat ia terdiam, lalu meletakkan sendoknya. "Lumayan. Tapi jangan sampai terlambat seperti ini lagi," katanya sebelum berlalu. Siti menghela napas lega. Itu mungkin bukan pujian, tapi setidaknya ia telah melewati ujian pertamanya. Hari-hari berikutnya tak lebih mudah. Siti harus bekerja dari pagi hingga larut malam, membersihkan rumah yang luas, memasak, dan melayani keluarga Ahmed tanpa istirahat yang cukup. Yang paling berat adalah menghadapi sikap Madam Salma yang kerap kali bersikap kasar. Kadang hanya karena hal kecil, ia bisa memarahi Siti tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, ketika tubuhnya hampir tak kuat menahan lelah, Siti duduk di sudut kamarnya, menangis dalam diam. Ia rindu rumah, rindu ibunya, rindu suara adik-adiknya yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Namun, ia tak ingin menyerah. Dengan tangan bergetar, ia membuka mushaf kecil yang dibawanya dari Indonesia. Bibirnya mulai bergetar melafalkan ayat-ayat suci. Tanpa Siti sadari, di luar kamar, ada sepasang mata yang memperhatikannya dari celah pintu. Itulah Aminah, putri bungsu Ahmed. Gadis kecil itu penasaran melihat Siti selalu berdoa setiap malam, meskipun kelelahan. Dari situlah sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Malam itu, Siti belum menyadari bahwa Aminah diam-diam memperhatikannya. Gadis kecil berusia 9 tahun itu berdiri di balik pintu, menatap penasaran ke arah wanita Indonesia yang setiap malam berdoa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Keesokan harinya, saat Siti sedang menyapu ruang tamu, Aminah menghampirinya. "Siti, apa yang kamu baca setiap malam?" tanyanya dengan mata berbinar. Siti tertegun sejenak. "Itu Al-Quran, Nona. Kenapa kamu selalu membacanya?" Siti tersenyum, menatap lembut gadis kecil itu. "Karena dengan membaca Al-Quran, hati saya menjadi lebih tenang. Saya percaya Allah selalu bersama saya, meskipun saya jauh dari rumah." Aminah mengangguk pelan. "Boleh aku mendengarnya?" Siti sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. Dengan suara lembut, ia melantunkan surat Al-Fatihah. Suaranya merdu, mengalun pelan memenuhi ruangan. Aminah terdiam, matanya berbinar. "Itu indah sekali," bisiknya. Sejak hari itu, Aminah semakin sering mendekati Siti. Ia suka mendengar Siti mengaji, meski ia sendiri tak memahami artinya. Namun, hal ini ternyata menarik perhatian Madam Salma. Suatu siang, saat Siti sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba suara langkah cepat mendekatinya. "Siti!" Suara Madam Salma menggema tajam. Siti menoleh, hatinya berdebar. "Kamu mengajarkan sesuatu kepada anakku?" Siti menunduk, berusaha tetap tenang. "Saya hanya membaca Al-Quran, Madam." Madam Salma menatapnya tajam. "Dengar, tugasmu di rumah ini hanya bekerja. Jangan pernah mencoba mempengaruhi anakku dengan ajaranmu." Siti terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu, dalam situasi seperti ini, lebih baik ia menahan diri. Aminah yang mendengar pertengkaran itu dari kejauhan berlari menghampiri ibunya. "Mama, Siti tidak mengajariku apapun. Aku hanya suka mendengar suaranya." Madam Salma menatap putrinya dengan ekspresi campur aduk. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Dengan gerakan cepat, ia berbalik dan pergi. Siti menghela napas panjang. Ia tahu, sejak saat itu, kehidupannya di rumah itu akan semakin sulit. Tapi ia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Hari-hari berikutnya, perlakuan Madam Salma terhadap Siti semakin keras. Ia sengaja menambah pekerjaan Siti, bahkan sering membentaknya hanya karena hal kecil. Namun, semua itu tidak membuat Siti menyerah. Setiap malam, ia tetap membaca Al-Quran di dalam kamar kecilnya. Suaranya lembut, tapi menggema ke seluruh hati yang mendengarnya. Aminah masih sering diam-diam mendengarkan. Tidak hanya itu, kini Ahmed, ayah Aminah, juga mulai memperhatikannya. Suatu malam, ketika Siti tengah sholat tahajud, Ahmed yang kebetulan melintas di koridor rumahnya mendengar isakan lirih. "Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, berikanlah hidayah kepada keluarga ini,
Suara Siti bergetar menahan tangis. Ahmed berdiri mematung di balik pintu kamar Siti. Hatinya bergetar. Ia adalah seorang pria kaya, memiliki segalanya. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak pernah merasakan kedamaian seperti yang dimiliki wanita sederhana ini. Hari demi hari, diam-diam Ahmed semakin sering mengamati Siti. Ia melihat bagaimana wanita itu tetap sabar. Tidak pernah membantah meskipun istrinya memperlakukannya dengan kasar. Ia juga melihat bagaimana Aminah semakin dekat dengannya. Sampai suatu malam, Ahmed akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Siti. Siti, kenapa kamu selalu sholat setiap malam? Siti terkejut mendengar pertanyaan itu. Tapi ia tersenyum, menatap Ahmed dengan penuh hormat. Karena sholat adalah cara saya berbicara kepada Allah, Tuan. Ketika saya lelah, ketika saya sedih, saya selalu mengadu kepadanya. Ahmed terdiam. Jawaban itu begitu sederhana, tetapi menyentuh hatinya. Di sudut ruangan, tanpa mereka sadari, Madam Salma berdiri diam. Ia mendengar semua itu, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang wanita sederhana ini memiliki iman sekuat itu? Dan sejak malam itu, sesuatu dalam keluarga mereka mulai berubah. Sejak malam itu, sikap Ahmed terhadap Siti berubah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar asisten rumah tangga, tetapi sebagai seseorang yang memiliki keteguhan hati luar biasa. Madam Salma juga mulai menunjukkan perubahan. Meskipun ia masih menjaga jarak, ia tidak lagi bersikap sekeras sebelumnya. Ada sesuatu dalam diri Siti yang perlahan meluruhkan keangkuhannya. Suatu sore, ketika Siti sedang menata meja makan, Aminah tiba-tiba menarik tangannya. Siti, ajari aku berdoa seperti kamu, bisiknya penuh harap. Siti tersenyum, menatap gadis kecil itu dengan lembut. Doa adalah cara kita berbicara kepada Allah. Nona, katakan saja apa yang ada di hatimu. Aminah mengangguk. Dengan suara lirih, ia menutup mata dan mulai berdoa. Allah, aku ingin seperti Siti. Aku ingin merasakan ketenangan seperti dia. Tanpa mereka sadari, Ahmed dan Madam Salma berdiri tak jauh dari sana. Mereka mendengar doa itu, dan hati mereka kembali bergetar. Malamnya, Ahmed tak bisa tidur. Kata-kata Siti terus terngiang di kepalanya. Akhirnya, ia bangun dari tempat tidur dan menuju ruang tamu. Di sana, ia mengambil Al-Quran yang sudah lama ia abaikan. Jemarinya bergetar saat ia membuka halaman pertama. Tak lama kemudian, Madam Salma ikut bergabung. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku ingin belajar, ujar Ahmed lirih. Madam Salma terdiam. Ia melihat suaminya yang selama ini begitu sibuk dengan urusan duniawi, kini mulai mencari sesuatu yang lebih bermakna. Boleh aku ikut? Tanyanya pelan. Ahmed menoleh, lalu mengangguk. Mereka duduk berdampingan, membuka mushaf, dan mulai membaca dengan suara pelan. Di sudut kamar, Siti yang kebetulan melintas melihat pemandangan itu. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Allah, engkau memang maha membolak-balikan hati. Dan sejak malam itu, cahaya hidayah mulai menyelimuti keluarga ini. Perubahan dalam keluarga itu tidak terjadi begitu saja tanpa rintangan. Kabar bahwa Ahmed dan Salma mulai mendalami Islam menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar mereka. Suatu hari, saat Ahmed sedang bersiap pergi ke kantor, telepon rumah berdering. Dari seberang sana, terdengar suara berat ayahnya. Ahmed, aku mendengar sesuatu yang mengkhawatirkan. Apa benar kau dan Salma mulai belajar agama dari pembantu kalian? Ahmed menarik napas dalam. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Ayah, kami hanya mencoba memahami Islam lebih dalam, jawabnya hati-hati. Suara ayahnya meninggi. Islam kita sudah cukup. Tidak perlu belajar dari seorang pembantu miskin. Ahmed menggenggam telepon lebih erat. Ayah, aku melihat sesuatu dalam dirinya yang selama ini tidak pernah kutemukan dalam diriku. Ketenangan, keyakinan, dan kebahagiaan sejati. Ayahnya terdiam sejenak, lalu dengan suara dingin berkata,
Jika kau terus mengikuti jalan ini, maka jangan anggap aku ayahmu lagi. Terdengar bunyi sambungan terputus. Ahmed menghela napas berat. Hatinya terasa sakit, tapi ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia perjuangkan. Di sisi lain, Madam Salma juga menghadapi cobaan. Ibunya datang ke rumah dengan wajah murka. Kau ini sudah gila, Salma? Seumur hidup kita menjalani hidup dengan cara ini, dan sekarang kau berubah hanya karena seorang pembantu. Madam Salma menunduk. Air mata menggenang di sudut matanya. Ibu, aku baru menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang kosong dalam hidupku. Aku merasa lebih damai sekarang. Sang ibu mendengus. Kau memalukan keluarga. Dengan hati terluka, Madam Salma hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Siti yang berada di dapur mendengar semuanya. Ia menggenggam erat pakaiannya, menahan tangis. Ia tak ingin menjadi penyebab kehancuran keluarga ini. Malamnya, ia memberanikan diri menemui Ahmed dan Madam Salma. Tuan, Nyonya, jika kehadiran saya hanya membawa masalah, saya rela pergi. Madam Salma menatapnya dengan mata merah. Tidak, Siti, kamu tidak boleh pergi. Ahmed mengangguk. Ini bukan salahmu, Siti. Justru kehadiranmu telah membuka mata kami. Air mata Siti mengalir. Ia tidak pernah menyangka keluarga ini benar-benar mempertahankan iman yang baru mereka temukan. Dan mereka tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menunggu di depan. Tekanan dari keluarga besar semakin kuat. Ahmed kehilangan beberapa rekan bisnisnya karena desas-desus bahwa ia mulai berubah. Sementara itu, Madam Salma tidak lagi mendapat undangan dari lingkaran sosialnya. Namun, mereka tidak mundur. Justru semakin dalam mereka memahami Islam, semakin mereka merasa menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Siti tetap mendampingi mereka. Ia mengajarkan doa-doa sederhana, bacaan Al-Quran, dan arti dari setiap ibadah yang mereka jalani. Suatu malam, Ahmed duduk di teras rumahnya, menatap langit Abu Dhabi yang luas. Siti, apakah Allah akan menerima seseorang sepertiku? Aku telah hidup dalam kesombongan selama ini, tanyanya dengan suara lirih. Siti tersenyum. Tuan, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, rahmatnya lebih besar. Mata Ahmed berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ahmed, Madam Salma, dan Aminah berdiri di depan seorang imam di masjid terbesar di kota itu. Dengan suara bergetar, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siti berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Allahu Akbar, gumamnya pelan. Tak ada yang menyangka, seorang wanita sederhana dari Indonesia menjadi perantara hidayah bagi keluarga kaya di Abu Dhabi. Ketika mereka selesai, Ahmed berbalik dan menatap Siti. Terima kasih, Siti. Kamu bukan hanya pekerja di rumah ini. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Aminah berlari memeluk Siti, diikuti oleh Madam Salma. Di langit Abu Dhabi, bintang-bintang bersinar terang. Dan di dalam hati mereka, cahaya hidayah telah menyala, tak akan padam selamanya. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa ketulusan, akhlak yang baik, dan keyakinan yang kuat bisa menjadi jalan bagi seseorang mendapatkan hidayah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga iman dan menjadi teladan bagi orang lain.